Yeah. Today, 11th of April, year 2024. So in Jitavana Monastery, our Vipassana meditation retreat, going to 1 week already, huh? So try our best to understand exactly our life as real as they are. As you know, Vipassana meditation, what we are doing is we are doing research, observing to know, to understand clear in our life as real as they are, this body and this mind, how they are functioning. The whole day our yogi, precisely what you are seeing. You see your body, right? What you are doing. You watch your body. You watch your action. You watch your feeling. You watch your mind. That is your life. What we can understand, that is as real as they are, that is what we call wisdom, insight knowledge. Need to get clear comprehension for this retreat, all of our yogi. Hari ini tanggal 11 April 2024 di Jetawana Monastery Medan. Pelatihan meditasi Vipassana retreat kita sudah berjalan hampir menuju 1 minggu, di mana kita di sini semua berusaha semampu kita untuk melakukan pelatihan, untuk melatih dan mengetahui hidup ini senyata mungkin yang bisa kita untuk mencari tahu kehidupan yang sebenarnya yang sedang kita jalani. Jadi dalam meditasi Vipassana ini, apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang mencari tahu, kita sedang mencermati, mengamati, mengetahui dan memahami, berusaha mencari tahu hidup ini senyata yang ada. Untuk mencari tahu juga bagaimana batin dan jasmani ini bekerja bersama-sama. Semua yogi di sini sepanjang hari berusaha untuk memahami dan mengamati tubuh jasmani mereka. Apa yang Anda lakukan di sini? Anda mengamati badan jasmani Anda, tindakan-tindakan Anda, perasaan Anda, dan batin Anda. Inilah yang disebut dengan hidup kita. Dari sini, dari pengamatan kita, apa yang Anda mengerti? Pahamilah segala sesuatu sealami dan senyata yang ada. Inilah yang disebut dengan pengetahuan pandangan terang. We want to get experience knowledge. That is very important. Please don't think. Stay at the present. What is going on? Just observe. Take the evidence. Very important. If you can get the evidence in your own experience, that's fun. No choice. Thinking is disturbing to us because we have only one mind. If you're thinking, maybe previous knowledge. Last time, what we have learned, what we had heard, whatever it is. At the present, we want to get the experience at the present experience
by thinking no way to get. Before that, we learn, we study, we analyze. Really firm already must have great confidence. Very important, the Saddha. Saddha means confident. If you're not confident enough, it is correct or not. How is coming? That is, all the time is doubt is there, difficult to proceed. The first day I already mentioned about. This Saddha is you believe the Buddha, Dhamma, Sangha. You must believe yourself also. That is Pacaya Diri is very important. What you see, what you know, what you understand in your own experience, if you not believe, you ask the Sayadaw, is correct or not? How this is not Sayadaw experience, that is your experience, right? You must have this confidence. To get this confidence, you have to make sure yourself. In English word, maybe, useless one. Maybe is cannot use one. Oh, it is exactly like that. I'm very clear in my own experience. Or it is rising is rising, moving is moving, pain is pain, whatever it is. At the present, what we are doing with our body and this mind, together you do, right? This mind and this body not together functioning is we cannot do anything. Very clear what we go on this way. This way you can get this insight knowledge can lead to the Nibbana. That is our final goal. The whole life wish, always wish, idan me punyan, idan me danan, nibbana sapaccayo hotu, right? What is a nibbana? Nibbana is understanding. Just object, understand by Megha and Palacita. That is called jnana. Jnana is a knowing very clear about our life. Very important. That is what we research. Now going to nearly 1 week already, right? Today is 6th day. How much we can get already? How much we can get evidence and clearance? The person who a lot of doubt, thinking here, thinking there, go to the nose, go to the here, go to the... Never end one, you are thinking. That is why, stay at the present. What is going on? Must take the evidence. I always say, if you chewing the chili, sure you hot one, no need to think. That is the example. Kita di sini berusaha untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan ini sangatlah penting. Jadi Anda harus tetap berada pada masa saat ini untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, untuk betul-betul mengamati dan mengambil bukti atau pengalaman atas pengalaman diri sendiri. Jadi kalau Anda terus mempunyai pikiran ke sana ke sini, itu akan sangat mengganggu bagi pelatihan Anda. Kadang-kadang kita sering berpikir ini dan itu disebabkan oleh karena adanya pengetahuan kita di masa lampau, di mana mungkin di masa sebelumnya kita pernah mempelajari, mendengar, dan tetapi di masa sekarang ini yang kita hendak dapatkan itu adalah pengalaman, bukan hanya sekedar berpikir atau menganalisa. Sebelum kita memulai pelatihan, biasanya kita mempelajari dulu, menganalisa,
berusaha memahami, dan yang paling penting adalah kita harus memiliki percaya diri, yaitu sadar. Karena jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, maka sesuatu itu benar atau tidak, Anda juga akan merasa ragu-ragu. Jadi akan sangat susah bagi Anda untuk melanjutkan pelatihan Anda. Seperti yang dijelaskan oleh Sayadaw pada hari pertama, sadar itu sangatlah penting. Sadar itu berarti percaya diri terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, dan kepada diri sendiri. Apa yang Anda ketahui, Anda mengerti, Anda alami dalam pengalaman Anda sendiri, Anda tidak bisa bertanya kepada Sayadaw apakah ini yang saya alami atau tidak, karena yang mengalaminya itu adalah Anda sendiri, bukan Sayadaw di sini. Jadi untuk memperoleh percaya diri, Anda harus memiliki atau mempunyai meyakinkan diri sendiri. Jadi Anda harus memiliki ketetapan dalam hati, oh inilah yang sebenarnya terjadi, begitu jelasnya dalam pengalaman saya. Di sini terjadi sensasi timbul, tenggelam, bergerak, dan rasa sakit. Dalam pengalaman Anda bisa melihatnya dengan jelas. Badan dan jasmani Anda jika tidak berfungsi bersama-sama, maka Anda tidak bisa melakukan apapun lagi. Jadi Anda di sini berusaha untuk mendapatkan pengetahuan pandangan terang untuk mencapai tujuan akhir kita, yaitu Nibbana. Sepanjang hidup kita selalu berkata atau berharap dalam hati kita, idame punyang, idame danang, nibbanasa pacaya hotu. Nibbana itu sebenarnya adalah pemahaman melalui magga palacita, yaitu nyana itu artinya mengetahui segala sesuatu dengan jelas apa adanya. 1 minggu sudah berlalu, Anda harus menilai diri sendiri berapa banyak pengalaman atau bukti-bukti yang Anda dapatkan dalam diri sendiri. Jadi Anda harus tetap berada dalam masa sekarang, jangan berpikir ini dan itu. Sayadaw memberikan contoh, jika Anda ingin memperoleh pengalaman, ibaratnya seperti Anda melihat sebuah cabai. Jika Anda tidak mencoba atau menggigit cabai itu sendiri, Anda tidak akan pernah tahu bagaimana pedasnya cabai itu sampai Anda menggigitnya sendiri melalui pengalaman Anda. Important thing is to understand about our life. Very normal, we can think of that. Exactly. When we was born, baby, until now, how our life is acting and functioning. Our mind, our body, just seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. Other than that, what you are doing in your life? Nothing. Right? From baby until now, you think your life, the whole action, what you are doing. What you see, what you hear, what you smell, what you taste, what you touch, what you think. That is only the 6 sense, our life. Other than that, what can we do? Nothing. Can you get this idea very clear? The life starts. All the object
visible object, sound object, smell object, taste object, touching object, thinking object. Thinking means all these five senses, after accept already all these objects, just only you can think. What you see, you can think. What you hear, you can think. What you smell, you can think. What you taste, you can think. What you touch, you can think. You don't have this five sense object, you cannot think. That is why very important to understand how the function of our life. Hal yang sangat penting untuk kita mengerti dalam hidup kita adalah sangat normal. Dari kecil kita selalu berpikir. Coba Anda pikir sendiri, dari sejak kita dilahirkan oleh ibu kita dari bayi sampai dengan sekarang. Bagaimana hidup kita atau tindakan kita sehari-harinya, atau bagaimana hidup kita berfungsi setiap harinya. Batin dan jasmani kita selama ini melihat, mendengar, mengecap, mencium, menyentuh, dan berpikir. Selain daripada keenam indera ini, apa yang kita lakukan? Tidak ada, bukan? Semua hanya berkisar pada keenam indera ini. Apa yang kita lakukan selain daripada menggunakan keenam indera ini? Tidak ada sama sekali. Saya bertanya, apakah Anda pernah memiliki pikiran atas semua ini? Bagaimana hidup kita dimulai dari ketika kita melihat sesuatu benda, mendengar, mengecap, mencium, menyentuh, dan berpikir. Semuanya ada 6, tetapi kelima indera yang pertama yaitu melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan menyentuh. Kelima indera ini harus Anda terima dulu atau Anda lakukan dulu, baru Anda bisa berpikir. Jika tidak ada kelima objek indera ini, Anda tidak bisa berpikir. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui apakah fungsi dari hidup kita. That is why when we was young, starting this sixth sense, walking, many objects we are complicated. Lot of rubbish. So that is why what we say, young generation, easier to get the enlightenment. Why? Their mind is just more, not much rubbish in their experience of life, because short term. The older, more rubbish is there. That is why we say encourage to your new generation and youths, teenagers, more alert and their mind is more fresh. Then they can catch clearer and can conform, some sort of like that. But how much we complicated all these rubbish, what our Buddha can clear off for you all, whatever we see, the whole life, only 3 things we see. Buddha mentioned, whatever we hear, only also 3 things. Smell, taste, touch. That is. Object is from outside. Mind is
from what we are knowing, right? Whatever object coming, you like, that is one. Good. Wow. Amazing. That is whatever it is. Number two, you don't like. Ha, lousy right? Number three, you don't know. A lot of things you see, you hear, you smell, you taste, you touch, you may not know sometimes. That is only these three things, the whole life. What we see, what we hear, what we smell, what we taste, what we touch. We like or we don't like, or sometimes we don't know. That is our mind is acting like that. How good. Some people may like, some people may not like, That is. How bad also. Some people like it. That is why individual, whatever, millions of people, how many people, doesn't matter. The mind acting is like that. The mind functioning with our senses like that. Sometimes you like it. Sometimes you don't like. Right? That is sometimes what is going on also may not know. That is how our mind and our sense is functioning, working. That's all. All the complicated 东西, all the complicated things are put besides. These three only we have. Whatever it is. We like, we don't like. Sometimes we don't know. That's all. Itu menjelaskan mengapa manusia sekarang itu dengan keenam inderanya yang bekerja mempunyai banyak pikiran yang sangat rumit, sangat banyak sampah di dalam batin mereka. Oleh karena itu, tidaklah heran jika generasi muda sekarang lebih mudah untuk mencapai pencerahan, karena belum begitu banyak kotoran atau sampah-sampah di dalam batin mereka, karena mereka memiliki jangka waktu hidup yang lebih pendek dibanding dengan mereka yang sudah hidup lebih tua. Kalau orang yang sudah tua tentu hidupnya juga lebih panjang, maka lebih banyak sampah-sampah atau kotoran batin dalam diri mereka. Sedangkan generasi muda mereka jauh lebih perhatian, lebih segar dan bisa menangkap segala sesuatunya dengan lebih cepat dan jelas. Disebutkan tentang kotoran atau sampah-sampah dalam batin itu betapa rumitnya dalam hidup kita. Sang Buddha menjabarkannya dengan sangat jelas kepada kita semua bahwa dengan indera kita, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda cium, apa yang Anda kecap, dan apa yang Anda sentuh dalam seluruh hidup Anda hanya bisa dijabarkan dalam 3 hal dalam sepanjang hidup Anda. Seperti yang Anda ketahui, objek itu berada di luar Anda. Sedangkan batin adalah kita mengetahui sesuatu. Ketika objek kontak dengan kita, respon yang ada hanya 3, yaitu apakah Anda menyukainya. Ketika Anda menyukai sesuatu, Anda akan mengatakan, oh, hal ini sangatlah bagus, sangat hebat. Atau yang kedua, Anda tidak menyukainya. Atau yang ketiga, Anda sama sekali tidak mengetahui. Begitulah batin kita selama ini bereaksi terhadap hal-hal di luar kita. Terkadang hal yang baik bagi kita, orang lain bisa menganggapnya tidak baik. Begitu juga dengan halnya
Terkadang hal yang buruk bagi kita, orang lain menganggapnya baik. Jadi batin kita selalu cenderung untuk bereaksi demikian, di mana ketika indera kita bekerja, maka batin kita akan bereaksi dengan cara demikian, yaitu sekali lagi dikatakan kita bereaksi, pertama apakah kita menyukainya, kedua tidak menyukainya, yang ketiga kita tidak tahu sama sekali. Hanya ketiga ini saja. Jadi hal-hal yang rumit di luar daripada ini tidak perlu dihiraukan, hanya perlu diketahui ketiga ini saja. So that is practical way in our life. You go to the theory sites. Mahasatipatthana Sutta, that is in Vedana-nupassana. Vedana-nupassana means is contemplating of our feeling. There's got three kinds of feeling. What the Buddha mentioned, Somanasa Virana, Domanasa Virana, Upekha Virana. That is pleasure feeling, unpleasure feeling, and neutral feeling. Very clear about that. For the whole life, whatever we hear, whatever we seeing, smelling, tasting, touching, it's pleasure feeling. Good feeling now, we can say. We may like. Just now, unpleasure feeling, we may not like. Just now we say, all the object is only three, right? You like, you don't like, then you don't know. Sometimes neutral feeling, very difficult to clear about that. These three are making our life, the whole life is their functioning. This we trying the Vipassana Satipatthana meditation. Vedana-nupassana, we can realize about that. Whatever we see, we hear, we smell, we taste, we touch, we think if you know, sometimes you may like it. Sometimes you may not like it. Sometimes you may blah one. That is Vedana, based on our feeling, sensation. Also, we can understand all these. That is our life. To study clearly, to understand. By thinking, no way. Take the experience at the present of the moment. Jadi inilah hal yang sebenarnya realitasnya yang terjadi dalam hidup kita. Sedangkan dari segi teori, dari sisi teori menurut Mahasatipatthana Sutta, di mana salah satu dari 4 landasan perhatian penuh yaitu Vedana-nupassana, di mana kita berusaha melakukan perenungan terhadap perasaan. Di situ dijelaskan bahwa ada 3 macam perasaan, yaitu perasaan yang menyenangkan, perasaan yang tidak menyenangkan, dan yang ketiga netral. Dalam hampir kehidupan kita sampai saat ini, apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita kecap, kita sentuh, sewaktu kita berkontak dengan sesuatu, perasaan selalu muncul dalam diri kita. Apakah itu perasaan yang menyenangkan? Jika perasaan yang menyenangkan, biasanya kita sangat suka terhadap perasaan itu. Yang kedua, muncul perasaan tidak menyenangkan, dan biasanya perasaan ini kebanyakan dari kita tidak suka. Yang ketiga adalah perasaan yang netral. Jadi ketiga perasaan ini selama ini selalu berfungsi silih berganti dalam hidup kita. Jika kita mencoba pelatihan
Mahasatipatthana Sutta ini yaitu dengan melakukan Wedana Nupasana, kita akan dapat menyadari dengan jelas apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita kecap dan kita sentuh. Itu semua hanya akan menimbulkan perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, ataukah dan yang ketiga perasaan netral. The acting of mind and feeling, now we can understand already, how they are react. Our mind, this is also very important to research for our yogi. If our feeling is good, you like, reaction is greed will arise. Loba. The action is you don't like, that means hatred will react for us. That is dosa. Sometimes whatever going on we may not know. That is our mind deluded. Ignorant take over. That is why this lobha, dosa, moha, greed, hatred, delusion, the whole life playing with us. If you don't practice vipassana meditation, you cannot see. Sometimes our life become crazy because of greed, attachment, craving, reach to the crazy already. That is step by step. If you like something, cannot stand anymore, legal or illegal, or looking for grab is what you like, then something wrong, become a crazy. These lobha, dosa, moha, also hatred also start from I don't like this one. I don't like. If you cannot clear of this dislike, inside got unsatisfaction feeling. This is putting bigger, want to revenge already. Then coming, saying something wrong, doing something wrong, then explodes our anger, reach to the hatred, very great, become enemies. Some sort of like that. Sometimes we don't know what happened. A lot of people, because of ignorance, die. That is. Sometimes we don't know. Something happened. After that cannot do anything. Also already finished. A lot of things. The whole life. That is why this lobha, dosa, moha is what the Buddha mentioned is base, roots, mula dhamma, original of unwholesome. Original of unwholesome is for the whole Pudujana is like that one. All the Pudujana is a normal people. Not only human, Deva also, animal also, up and down. That is, playing by this greed, hatred, delusion for the whole life. We are slave. Whatever lobha asks to do, we have to do. This body and mind have to make the action. Whatever dosa, hatred, asked to do,
We have to do, no choice. That is why sometimes what we are doing also we may not know one. That is why we always say our yogi, perhatian, 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 all the time perhatian. That is what we train our mind. Every moment you are not understand, not understand. That is what we are practicing vipassana meditation. We are not just sitting under the tree or in front of here and there show us what we. That is very shameful. Cannot be like that. We must know inside what we have, what we are doing. Not necessarily going to. I saw one yogi is sitting under the rain. If you get sick, that is very ignorant people. Don't know one. Blur, don't know what you are doing also, good or bad also you may not know. That is ignorant take over your mind, No meaning. You must do meaningful, noble practice. Now we are doing not simply. We are researching, knowing, understanding to get the inside knowledge. That is, we must know what we are doing. We must know how noble our job. That is why perhatian always will remind to our yogi to get great benefits of our practice. Jadi batin dan perasaan itu harus dipahami bagaimana mereka bereaksi bersama-sama. Jadi sangatlah penting bagi para yogi untuk betul-betul mencari tahu bagaimana cara bekerja batin kita dalam hubungannya dengan perasaan ini. Jika perasaan kita menyenangkan, biasanya kita akan muncul rasa suka. Ketika rasa suka itu muncul, keserakahan atau lobah muncul. Sebaliknya, jika perasaan yang tidak menyenangkan muncul, biasanya Anda akan bereaksi Anda tidak menyukainya. Disitulah kebencian atau dosa muncul. Terkadang bahkan kita sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi. Disitulah kebodohan batin atau moha mengambil alih kita. Dalam seluruh kehidupan kita, ketiga loba, dosa, dan moha ini terus-menerus bermain dengan pikiran dan kehidupan kita. Jika Anda tidak berlatih meditasi vipassana, Anda tidak akan bisa melihat fenomena ini. Bahkan terkadang hidup kita itu bisa kita melihat banyak orang yang menjadi gila. Contohnya saja, bagaimana loba mempengaruhi hidup kita. Loba itu menyebabkan kita memiliki kemelekatan terhadap suatu objek. Dari kemelekatan ini muncullah keinginan yang kuat untuk memilikinya. Jika terkadang kita sangat ingin memiliki benda atau objek tersebut, jika kita ternyata akhirnya tidak bisa memperolehnya, kita terkadang bisa menjadi gila. Oleh karena kemelekatan atau keinginan untuk memiliki sesuatu, bahkan manusia atau orang-orang sekarang tidak bisa menahan diri untuk di mana mereka dengan cara legal atau tidak legal melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Jadi terkadang mungkin apa yang mereka lakukan tidak lancar sesuai dengan rencana, dan disitulah mereka menjadi gila. Begitu juga halnya dengan dosa, kebencian. Ketika rasa tidak suka itu muncul, perasaan yang tidak puas langsung timbul, di mana
Di mana jika Anda tidak memperhatikan perasaan ini dengan benar, bisa muncul keinginan yang besar untuk, seperti contohnya untuk melakukan balas dendam. Anda mungkin juga bisa mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain, atau berucap kasar dan melakukan hal yang kasar dengan orang lain. Dan ini akan menjadi bom waktu yang tinggal tunggu untuk meledak. Dan sudah pasti efeknya tidak akan baik bagi semua orang. Yang ketiga, kebodohan batin. Sangat banyak orang sekarang di dunia ini karena kebodohan batin mereka itu hanya hidup dan meninggal begitu saja, bahkan tidak melakukan apapun, bahkan sesudah hidup mereka berakhir. Jadi dalam kehidupan kita, loba, dosa, dan moha ini, dikatakan loba, dosa, dan moha ini adalah inti. Loba, dosa, dan moha ini adalah sumber dari segala ketidakbajikan. Jadi dalam seluruh kehidupan kita ini, kita selalu dipermainkan oleh ketiga ini, laksana seperti kita adalah budaknya. Semua putu jana selalu dipermainkan oleh ketiga loba, dosa, dan moha ini. Putu jana di sini artinya orang biasa, bukan hanya manusia, bahkan dewa juga termasuk putu jana. Ketika dalam diri kita muncul loba meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita akan melakukannya. Begitu juga dengan dosa. Ketika dosa muncul dan meminta Anda untuk melakukan sesuatu, Anda juga akan melakukannya. Bahkan terkadang Anda melakukan sesuatu yang bahkan Anda sendiri tidak mengerti mengapa Anda melakukannya. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada kita, perhatian. Itu artinya perhatian untuk melatih batin kita. Kita harus mencatat, mengerti, dan mengetahui dan memahami. Inilah yang disebut dengan meditasi pandangan terang atau meditasi vipassana. Kita harus mengetahui dengan jelas apa yang kita lakukan. Jadi saya berpesan agar kita harus selalu perhatian, melatih batin kita untuk memperoleh manfaat yang maksimum atas pelatihan ini, di mana akhirnya nanti kita bisa memperoleh pengetahuan pandangan terang atau pengetahuan kebijaksanaan. That is why always we remind to our yogi, good situation and bad situation is not important. Yogi, every situation to know, to understand, to learn exactly, that is more important. Because every yogi, their hope to be good, smooth, where can get? Natural thing is they have their own causes. Sometimes may good, sometimes may not good. We have to accept, no choice. If you all the time you hope good, your causes is all the time or the whole life you are doing good or not. That is. We also, according to our defilement, we have something wrong and sometimes may correct, sometimes may not correct. That is why the condition only, we must understand this condition. Sometimes, okay, it is good. Good also impermanent, come and go. Bad situation, sometimes pain la, numb la, restless la, all the things also come and go. We must have mindfulness, that is very important, appamada, perhatian. When you have the mindfulness, you know, this condition is good. Doesn't matter, you're not like and don't like, it's not coming in, you know. If good, okay, I know good, but nothing to
of that situation. If not good, yes, I accept mindfully how it come and go. We must understand sabbe sankhara anicca. All the condition is impermanent. How bad situation also, for a while only. We must patiently have to accept, see how it is changing. They are keep on changing. The condition is like that. That is why always we encourage to our yogi, chatat, amati, note, continuously, mindfully. If you note, then your mind and object together, that is all the jhanic factor is inside, Initial application also, sustained application also, your mind and the object reach already, touch to the target, that means you satisfy. No restless. Your mind cannot run here and there, all the time on the object. Just note. Mind and object continuously. If you get 10 minutes, that 10 minutes is no greed, no hatred, no delusion. You can see very clear that purification of our life, purification of our mind. We can avoid all these rubbish. Rubbish means is kilesalo, is based on greed, hatred, delusion, like, dislike, ignorant, don't know. These lobha, dosa, moha, when you note continuously, your mind adapt with the object. Important thing is continuously. For a while you can get, for a while you thinking, for a while you can get, for a while you, correct or not? How? Why? Yeah, all the thing is mixed up already? No. Keep on, note. Continuously, if you can note, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, sure you can get satisfaction. Wow, my mind under my control. Now I can see very clear how it is this object and mind working. All the time is changing, come and go, arise and pass away. Muncul, lenyap, berubah. How? Continuously we can see like that. That knowledge is very important. Udiyatha gamini panya. If you cannot see this arise and pass away, changing of our phenomena, no way to reach to the first state of enlightenment, to the Nibbana. Really, at the present of the moment, how is arise and pass away, arise and pass away, arise and pass away? We can see the changing exactly. The sharper your concentration and mindfulness, the clearer you can see all these phenomena. Our mind and object, how they are. Simply cannot get one. Must precisely, heroic efforts, fully attention, pay, then can catch the object, note, know, understand. Note, know, itself is we understand one. Because if you know, awareness is there. That is a note. Keep on noting is our duty. To know is the mind duty.
To understand is a Western duty. Our duty is to put the efforts, mind onto the object. That's our duty. That's it. You do your duty, then you can clear off every mental and physical phenomena. They do it their function. If you understand that they are doing their own function, where I am, you cannot find already. That is what the Buddha say, no I, no soul, no inner core. That is called anattavada. You can clear off believing I and ego, then that wrong view totally clear, you can reach to your destination. That is our final goal for in this very life. That is what we call Sotapadda, no? To clear off this wrong view and skeptical doubt. Called in Pali, Miccha, Deiti and Vichikicha. No more totally 100% understood, that can be called Arya Pukala. That is what we are trying to get. That is why always I say, please stay at the present. See as normal, as natural as they are. Don't put any your own suggestion. You can understand yourself. That understanding is right understanding. That right understanding clear of wrong understanding. At the same, light and dark. The whole room is dark. You switch on the lights, there is no more dark already. If you get right understanding, straight away, clear already, no more wrong view. Part by part, bit by bit, movement by movement, we can clear off our wrong view. That is our to go to our final destination of our yogi. The time is up already. I will stop here. May you all be able to manage your time, very valuable time, to understand more and more until reach to our destination, the final reach to the far state of enlightenment. Sadhu. Oleh karena itu, mengapa saya selalu mengingatkan para yogi, situasi yang baik atau menyenangkan atau tidak menyenangkan itu tidaklah penting. Yang paling penting adalah Anda memahami, mempelajari dengan benar, itu yang jauh lebih penting daripada Anda fokus pada baik atau buruknya sebuah situasi. Dalam kehidupan ini, tidak mungkin semua hal dalam kehidupan kita itu adalah hal yang baik. Di mana Anda bisa memperoleh itu? Tentunya terkadang hidup kita akan ada hal yang buruk. Jadi kalaupun hal buruk muncul dalam hidup kita, kita harus bisa menerimanya. Jadi misalnya sesuatu situasi itu baik, situasi yang baik muncul di depan kita, kita harus beranggapan itu adalah hal yang tidak kekal. Begitu juga jika hal yang buruk muncul, contohnya seperti rasa sakit, rasa kebas, rasa gelisah, ini juga tidak akan kekal. Jadi baik atau buruk, mereka juga akan datang dan pergi, muncul dan lenyap. Jadi kita harus memiliki appamada atau perhatian. Jika hal yang baik muncul dalam hidup kita, jangan serta-merta langsung menyukai. Begitu juga jika muncul hal yang tidak buruk, kita juga harus bisa menerimanya dengan penuh perhatian, mencermati bagaimana hal yang buruk itu datang dan pergi. Seperti yang kita ketahui, istilah sabe sankhara anicca.
seburuk situasi apapun dalam hidup kita, itu juga hanya akan berlangsung sementara saja, tidak akan selamanya. Disitulah kita harus melihat bagaimana proses itu berubah dari satu momen ke momen yang lain. Oleh karena itu, Sayadaw selalu menyemangati para yogi untuk selalu mencatat, mengamati secara terus-menerus. Jika Anda mencatat, batin dan objek Anda selalu bersama-sama, maka disitulah terjadi faktor jana. Jika batin Anda bisa arahkan terus-menerus kepada objek, akan muncul rasa puas dalam diri Anda. Katakanlah sekarang Anda bisa mengarahkan batin Anda secara terus-menerus pada objek, misalnya selama 10 menit tanpa ada jeda. Sayadaw berkata, dalam 10 menit di mana Anda bisa betul-betul fokus pada objek tanpa ada pikiran yang lalu lalang, disitulah sebenarnya 10 menit itu tidak ada yang namanya keserakahan, tidak ada kebencian, dan tidak ada kebodohan batin. Disitulah Anda bisa melihat pemurnian yang sesungguhnya dengan jelas dari hidup dan batin Anda, di mana Anda bisa menghilangkan atau menghindari semua sampah-sampah batin, yaitu yang dimaksud di sini adalah kilesa. Kilesa yang berdasarkan kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Jika batin Anda bisa Anda arahkan kepada objek secara terus-menerus, itu adalah hal yang sangat penting. Jadi Anda janganlah sebentar mencatat, sebentar berpikir, kemudian Anda sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Anda tidak akan menemukan atau mendapat hasil apapun. Tetapi jika Anda bisa terus-menerus mencatat dan mengarahkan batin Anda terhadap objek, Anda bisa merasa sangat puas. Anda bisa berkata pada diri sendiri, batin saya sekarang sudah berada dalam genggaman dan kendali saya. Disitulah Anda akan bisa melihat dengan jelas segala sesuatunya muncul dan lenyap. Jadi jika Anda bisa terus-menerus mengarahkan batin Anda pada objek, konsentrasi dan batin Anda akan semakin tajam. Di situ Anda akan bisa melihat proses perubahan dari waktu ke waktu. Dan Anda bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Tetapi jika Anda terus gelisah, maka tidak akan mungkin ada cara bagi Anda untuk bisa mencapai sotapanna. Jadi Anda harus betul-betul membawa pikiran perhatian penuh Anda untuk betul-betul melihat, menangkap objek tersebut, mencatat, mengetahui, memahami. Jadi di sini tugas Anda hanya satu, yaitu terus-menerus mencatat dan mengarahkan batin Anda kepada objek. Lalu jika Anda bisa melakukan demikian, Anda akan bisa melihat bagaimana batin dan jasmani ini bekerja bersama-sama. Jika Anda melihat dengan jelas segala sesuatunya, maka Anda tidak akan bisa menemukan di mana saya atau aku berada. Sesuai dengan ajaran Buddha bahwa dikatakan tidak ada aku, tidak ada jiwa, tidak ada inti. Jadi jika Anda bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, maka pandangan salah juga akan terhapus dari batin Anda dan Anda akan bisa mencapai tujuan akhir Anda. Seperti Anda tahu, tujuan akhir kita atau target akhir kita dalam kehidupan sekarang ini adalah untuk mencapai penerangan tingkat pertama, yaitu sotapanna, di mana Anda harus menghilangkan pandangan salah dan keraguan-raguan. Jadi Anda harus terus-menerus hidup pada masa sekarang, jangan berpikir tentang ini dan itu. Teruslah berlatih senormal dan sealami yang Anda bisa. Jangan pernah memasukkan opini atau pendapat pribadi dalam pelatihan Anda, karena Anda di sini jangan berpikir dan
memasukkan opini sendiri dalam batin Anda. Yang Anda lakukan, Anda harus memiliki pemahaman yang benar untuk bisa menghilangkan pandangan salah. Ibaratnya dalam hidup kita, sepanjang hidup kita ini selama ini terus menerus gelap. Jadi nyalakanlah lampu dalam hidup Anda. Ketika lampu Anda hidup, Anda tekan lampu itu dan lampu itu hidup, maka sudah tidak ada lagi pandangan salah dan Anda bisa mencapai tujuan akhir Anda. Jadi saya berharap agar kita dalam kehidupan ini bisa betul-betul mengatur waktu kita yang sangat berharga untuk terus berlatih, terus menerus sampai akhirnya kita bisa mencapai tujuan akhir kita dalam kehidupan kita yang sekarang ini juga, yaitu tingkat pencerahan yang pertama, Sotapanna. Sadhu, sadhu, sadhu. Inilah yang disebut dengan Vedana berdasarkan perasaan atau sensasi yang muncul.